Halo masyarakat, dan ini adalah tampilan dashboard dari set-top box di VVT2 yang akan kita bahas pada video kali ini. Untuk tampilan dashboard bagian depannya seperti ini. Di sini ada tulisan Huangmi dari mereknya, HM573 itu serinya. Terus di sini ada beberapa keterangan fiturnya, mulai dari dual USB, YouTube Kit, TikTok. Di sini ada contoh gambar unitnya, YouTube, EWS, set-top box Pro. Terus di sebelah sini juga ada keterangan fiturnya lagi seperti Full HD 1080p, EWS, EPG, LCN, WiFi, USB, DVB-T2 terrestrial. Terus untuk tampilan dashboard bagian sampingnya kosong. Bagian atas di sini ada tulisan seperti ini, samping sebelah sini kosong, dan di bagian belakangnya ada keterangan seperti ini. Di sebelah sini kita bisa lihat untuk tampilan dashboard bagian belakangnya ada keterangan seperti ini. Di sini ada cap SNI, merek Huangmi, tipe HM573. Terus di sini juga ada QR code. Dan ini adalah kelengkapan isi paket saat kita membeli set-top box-nya. Saat video ini dibuat, kita mendapatkan harga set-top box-nya di 130 ribuan. Untuk kelengkapannya di sini kita mendapatkan kabel RCA untuk menghubungkan set-top box ke semua jenis TV. Terus selanjutnya di sini kita mendapatkan buku petunjuk penggunaan sekaligus bergabung dengan kartu garansi di bagian belakang. Untuk masa waktu berlaku dari kartu garansinya selama 1 tahun, tentunya syarat dan ketentuannya berlaku untuk klaim garansinya. Di sini sayangnya tidak ada alamat service center untuk garansinya. Selanjutnya di sini kita mendapatkan 2 baterai AAA untuk remote-nya. Di sini kita juga mendapatkan remote set-top box-nya. Untuk bentuk remote set-top box-nya hampir mirip-mirip dengan remote set-top box yang ada di pasaran untuk saat ini. Yang membedakan di sebelah sini ada mereknya Huangmi. Tentunya di sini kita juga mendapatkan unit set-top box-nya. Untuk warna unit set-top box-nya hitam hampir di keseluruhan bagian. Untuk bahan dari material set-top box-nya di sini menggunakan plat besi. Di bagian atas ada lubang sirkulasi udara. Samping sebelah kiri juga ada lubang sirkulasi udara. Terus di sini juga ada segel-nya. Di samping sebelah kanan juga ada lubang sirkulasi udara. Terus di bagian bawahnya juga ada lubang sirkulasi udaranya. Dan seperti ini untuk tampilan bagian depan dari set-top box-nya. Mulai dari kiri di sini ada tulisan Huangmi dari mereknya, HM573 itu serinya. Ada tombol power, tombol menu, lubang USB, panel layar LED. Terus di sebelah sini ada tombol plus dan min untuk membesarkan dan mengecilkan volume. Ada tombol arah kiri dan kanan untuk perpindahan channel. Ada juga tombol OK. Dan seperti ini untuk tampilan bagian belakang dari set-top box-nya. Mulai dari kiri di sini ada lubang RF in untuk nyolokin kabel antena, RF lob, lubang USB. Jadi di set-top box Huangmi HM573 ada 2 lubang USB di bagian depan dan di bagian belakang. Terus di sini ada lubang HD out untuk nyolokin kabel HDMI. Dan di sebelah sini ada lubang RCA untuk nyolokin kabel RCA-nya. Terus di sebelah sini ada kabel power kurang lebih panjangnya 1 meter. Oke. Selanjutnya di sini untuk instalasi agar set-top box bisa terhubung ke semua jenis TV termasuk TV tabung, kita bisa gunakan kabel RCA bawaan dari set-top box-nya. Untuk instalasinya gampang, kalian bisa ikutin langkah-langkah berikut. Di sini untuk kabel RCA-nya warna putih kita colok ke putih, merah kita colok di merah, terus kuning colok di kuning. Selanjutnya untuk ujung kabel RCA satunya lagi kita colokkan di colokan RCA yang ada di TV kita. Kita tinggal menyesuaikan saja warnanya. Terus selanjutnya untuk TV yang sudah support menggunakan kabel HDMI, saya sarankan gunakan kabel HDMI agar hasil gambarnya lebih maksimal. Contohnya seperti TV LED. Untuk kabel HDMI di sini kita belinya terpisah ya. Buat teman-teman yang minat bisa cek link yang ada di deskripsi. Untuk instalasi set-top box menggunakan kabel HDMI gampang, kalian bisa ikutin langkah-langkah berikut. Kita tinggal colokkan saja kabel HDMI-nya di lubang HD out yang ada di set-top box-nya di sebelah sini. Terus ujung kabel HDMI satunya lagi kita colokkan di lubang HDMI yang ada di TV kita. Sedikit tambahan informasi, saat kita ingin menggunakan kabel HDMI menghubungkan set-top box ke TV, kita copot saja kabel RCA-nya.
Begitupun sebaliknya, kalau kita ingin gunakan kabel RCA, kita copot saja kabel HDMI-nya. Oke, selanjutnya untuk kabel antena di sini kita tidak colokan di TV ya, kita langsung colokan di set-top box-nya. Jadi untuk kabel antena kita colokan di set-top box di sebelah sini di lubang RF in yang ada di pojok bagian paling kiri di sebelah sini. Oke, selanjutnya di sini untuk kabel power kita jangan colokan dulu di colokan listrik. Sebelum kita colokan, kita atur dulu layar TV kita. Oke, jadi di sini sebelum kita menghidupkan set-top box-nya, kita atur dulu layar TV kita. Untuk pengguna TV tabung, langsung saja klik tombol AV yang ada di remote TV. Untuk pengguna TV LED, klik tombol input yang ada di remote TV. Untuk TV LED yang menggunakan kabel RCA, sumber input pilih AV. Untuk TV LED yang menggunakan kabel HDMI, sumber input pilih HDMI. Terus kemudian kita klik OK. Oke, selanjutnya di sini jika kita sudah atur layar TV kita, selanjutnya kita colokan kabel power set-top box-nya ke colokan listrik yang ada di rumah kita. Karena saat pertama kali kita colokan di colokan listrik, set-top box itu akan langsung menyala secara otomatis dan akan mencari siarannya atau siaran TV digitalnya. Nah, nanti kalau kita sudah selesai instalasi, baru untuk mematikan dan menghidupkan set-top box-nya kita cukup menggunakan remote set-top box-nya aja. Dan seperti ini untuk tampilan awal saat pertama kali set-top box kita hidupkan. Di sini akan muncul pengaturan awal seperti ini. Untuk mengaturnya gampang, kalian bisa ikutin langkah-langkah berikut. Untuk bahasa OSD di sini kita pilih Indonesia, negara Indonesia, FTA only di sini kita pilih semua. Mode pencarian di sini kita pilih DVB-T2. Terus selanjutnya daya antena, untuk antena yang tidak mendukung pilih off, untuk antena yang mendukung pilih on. Untuk antena yang tidak mendukung, nanti di sini di layar TV kita akan muncul peringatan antena sirkuit pendek. Untuk daya antena di sini saya pilih off. Selanjutnya untuk pencarian siaran kita lewatin dulu. Terus selanjutnya di sini untuk kode pos, masukkan saja kode pos di mana tempat tinggal kita masing-masing. Kita klik OK. Untuk lokasi saya Jakarta Barat yaitu 11270. Jika sudah kita klik OK, geser ke atas. Di bagian pencarian siaran kita klik OK. Sedikit tambahan informasi untuk pencarian siaran TV digital di sini untuk antena yang saya gunakan yaitu antena luar Intrazeus. Buat teman-teman yang minat untuk antena yang seperti saya gunakan bisa cek link yang ada di deskripsi. Biasanya untuk lokasi Jakarta Barat mendapatkan kurang lebih 45 channel TV digital dan di setiap daerah itu channel TV digitalnya berbeda hasil jumlahnya. Oke, jadi di sini kita mendapatkan 45 channel TV digital. Ada Trans 7, ada SCTV, ada RCTI, ada RTV, ada juga TVRI Nasional. Selanjutnya di sini untuk mengetes kekuatan dan kualitas setiap channel TV digitalnya, kita bisa klik tombol info yang ada di remote set-top box-nya. Tombolnya ada di sebelah tombol angka 6. Kita klik tombol info 2 kali, nanti akan muncul notifikasi info seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan tes untuk perpindahan setiap channel TV digitalnya secara langsung menggunakan tombol arah atas atau tombol arah bawah. Oke, di sini kita bisa lihat untuk perpindahan dari setiap channel TV digitalnya, jeda waktunya itu antara 2 sampai 3 detik. Menurut saya pribadi ini tergolong yang cukup sedang, bukan yang cepat ataupun bukan yang lambat untuk perpindahan setiap channel TV digitalnya. Masuknya yang golongan sedang atau tengah-tengah. Dan seperti ini untuk tampilan menu dari set-top box-nya. Untuk membuka menu yang ada di set-top box-nya, kita bisa klik tombol menu yang ada di remote set-top box-nya. Untuk berpindah menu kita bisa klik tombol arah yang ada di sini. Untuk memilih menu kita bisa klik tombol OK, dan untuk keluar kita bisa klik tombol exit. Untuk kembali kita bisa klik tombol recall. Tombolnya ada di sebelah tombol angka 3. Oke, jadi di sini kita akan coba satu persatu menunya ya. Kita mulai dulu dari menu program. Kita klik OK di bagian menu program. Di bagian menu program yang pertama di sini ada edit siaran.
Di bagian edit siaran, di sini teman-teman bisa untuk mengubah urutan channel TV digitalnya ataupun mengganti nama channel TV digitalnya. Untuk mengaturnya kita bisa lihat menu yang ada di sini dan di sebelah sini. Kita tinggal sesuaikan dengan tombol warna yang ada di remote set-top box-nya dan tombol-tombol yang lainnya. Selanjutnya di sini ada panduan program. Di bagian panduan program atau EPG, di sini tempat kita untuk melihat jadwal acara di setiap channel TV digitalnya. Jika ada, nanti di sini ada keterangannya. Jika tidak ada, kosong seperti ini. Selanjutnya di sini ada urutkan. Untuk urutkan di sini kita bisa atur ya. Kita geser kanan atau kiri. LCN dengan ONIT, TP, ID siaran, nama siaran. Oke, untuk di bagian urutkan biasanya saya pilih dengan ID siaran. Selanjutnya di sini untuk LCN kita juga bisa atur off dan on. Di sini untuk LCN saya rekomendasikan off. Selanjutnya di sini untuk ACU juga kita bisa atur off atau on. Untuk ACU saya sarankan off. Selanjutnya untuk lingkup volume biarkan global. Selanjutnya untuk power on play kita biarkan off. Oke, selanjutnya kita pindah di bagian menu gambar. Di bagian menu gambar yang pertama di sini ada rasio aspek. Untuk di bagian rasio aspek, untuk TV LED biasanya 16:9, untuk TV tabung pilih saja 4:3. Buat yang bingung pilih auto. Selanjutnya di sini untuk resolusi juga kita bisa atur. Di bagian resolusi untuk pengguna kabel RCA saya rekomendasikan jangan lebih dari 720p. Untuk pengguna kabel HDMI bebas sampai 1080i atau 1080p. Di sini saya pilih 1080i. Selanjutnya di sini ada format TV. Di bagian format TV kita juga bisa atur PAL atau kita geser ke kanan jadi NTSC. Nah, di sini jika layar TV kalian itu berubah warna menjadi hitam putih, kalian atur di sini ya. Untuk format TV yang aman di semua jenis layar TV termasuk TV tabung, biasanya untuk format TV-nya menggunakan PAL. Selanjutnya di sini ada pengaturan OSD. Di bagian pengaturan OSD di sini untuk mengatur kecerahan layar TV kita menggunakan pengaturan yang ada di set-top box-nya. Contohnya seperti ini. Selanjutnya di sini ada pengaturan panel. Di bagian pengaturan panel yang pertama di sini ada kecerahan LED. Di bagian kecerahan LED di sini untuk mengatur kecerahan LED yang ada di set-top box-nya. Contohnya di sini rendah, terus tengah, terus penuh atau yang paling terang. Di sini kita pilih rendah saja. Selanjutnya di sini ada tampilan LED. Di sini kita bisa atur waktu atau channel. Di sini saya pilih waktu. Jadi nanti saat set-top box kita matikan, panel LED yang ada di set-top box-nya jadi jam digital. Selanjutnya untuk standby showtime kita biarkan seperti bawaan set-top box-nya. Selanjutnya kita pindah di bagian menu cari. Di bagian menu cari di sini tempat kita untuk scan ulang atau pencarian ulang siaran TV digitalnya secara otomatis ataupun manual. Untuk yang secara manual di sini kita pilih cari manual. Selanjutnya di sini kita bisa masukkan nomor MUX siaran TV digitalnya atau frekuensi TV digitalnya. Jika sudah, terus kemudian kita klik OK. Selanjutnya untuk pencarian TV digital secara otomatis kalian harus atur-atur dulu ya. Untuk mengaturnya kalian bisa ikutin langkah-langkah berikut. Di sini kita geser ke atas. Untuk mode pencarian DVB T2. Untuk FTA only kita pilih semua. Selanjutnya untuk negara Indonesia, daya antena yang mendukung pilih on, yang tidak mendukung pilih off. Selanjutnya untuk kode pos, masukkan kode pos di mana tempat kita tinggal masing-masing. Jika sudah, kita geser ke atas di bagian cari otomatis. Nah, untuk yang mau scan ulang siaran TV digitalnya kita klik OK. Untuk yang tidak, kita tinggal klik tombol exit yang ada di remote set-top box-nya. Selanjutnya di sini kita pindah di menu waktu. Di bagian menu waktu biasanya saya jarang utak-atik lagi. Selanjutnya kita pindah di bagian menu pilihan. Di bagian menu pilihan biasanya saya juga jarang utak-atik lagi. Selanjutnya kita pindah di bagian menu sistem. Di bagian menu sistem yang pertama di sini ada bimbingan orang tua, kontrol kunci, reset pabrik. Nah, untuk reset pabrik jika kalian sudah mengatur set-top box sedemikian rupa dan
bingung untuk mengembalikan pengaturan awalnya, kalian tinggal reset pabrik aja. Kita klik OK di bagian reset pabrik, terus kita masukkan kata sandinya 0 sebanyak 6 kali sampai 6 kotak ini penuh ya. 0 sebanyak 6 kali. Selanjutnya di sini ada sistem informasi. Di bagian sistem informasinya di sini kita bisa lihat untuk aplikasinya 2.4.1.0, untuk versi hardware-nya Gemini underscore F1.3. Untuk build time atau waktu membangun tahun 2023 bulan 7 tanggal 28. Termasuknya software yang belum cukup lama, sekitar 6 bulan yang lalu kurang lebih. Terus di sini untuk versi hardware-nya kita lihat Gemini ya. Gemini itu seri chipset dari GX atau Guoxing. Jadi set-top box Guangmi HM573 ini menggunakan chipset Guoxing atau GX. Selanjutnya di sini ada upgrade perangkat lunak. Di bagian upgrade perangkat lunak di sini ada dua pilihan untuk upgrade. Yang pertama ada USB upgrade, yaitu upgrade secara offline menggunakan flash disk. Terus ada juga net upgrade, yaitu upgrade secara online. Set-top box harus terhubung dulu ke WiFi. Nah, di sini saya sudah coba untuk net upgrade-nya, belum ada software terbaru dari set-top box Xiaomi HM573. Selanjutnya di sini ada pengaturan jaringan. Nah, di bagian pengaturan jaringan di sini tempat kita untuk mengatur dongle WiFi agar set-top box bisa terhubung ke WiFi rumah ataupun hotspot WiFi dari HP. Selanjutnya di sini ada power on control, kita bisa atur nyalakan, standby atau last state. Di sini kita pilih nyalakan. Oke, selanjutnya kita pindah di bagian menu USB. Di bagian menu USB yang pertama di sini ada media center. Di bagian media center di sini tempat kita untuk membuka atau membaca file video, musik, gambar yang tersimpan di flash disk yang kita colokkan di set-top box. Selanjutnya di sini ada media PVR. Di bagian media PVR di sini tempat kita untuk membuka file video hasil dari record layar TV. Tentunya set-top box harus terhubung dengan USB atau flash disk. Selanjutnya di sini ada manajemen PVR. Di bagian manajemen PVR di sini tempat kita untuk mengatur fitur time shift dan record layar TV-nya. Selanjutnya di sini ada internet, A+, dan DLNA. Untuk menggunakan fitur internet, A+, dan DLNA yang ada di set-top box-nya, set-top box kita harus terhubung dulu ke internet melalui dongle WiFi seperti ini ya. Bisa ke WiFi rumah ataupun hotspot WiFi dari HP. Untuk dongle WiFi yang cocok di set-top box Xiaomi HM573 yaitu dongle WiFi-nya mempunyai chipset MT7601. Untuk bentuk dongle WiFi-nya bebas ya, bisa menggunakan yang seperti ini atau yang seperti ini. Yang penting chipset dari dongle WiFi-nya MT7601. Oke, jadi di sini untuk set-top box-nya sudah terhubung ke internet. Di sini kita sudah colokkan dongle WiFi dan sudah terhubung ke WiFi. Oke, jadi di sini kita langsung tes saja untuk menu atau fitur yang memerlukan akses internetnya. Di sini kita coba dulu di bagian internet. Di bagian internet yang pertama di sini ada cuaca. Untuk di bagian cuacanya berfungsi ya. Di sini kita bisa lihat membaca lokasi saya Jakarta Barat, terus di sebelah sini juga ada ramalan cuacanya. Selanjutnya di sini ada RSS. Untuk di bagian RSS di sini seperti berita ya, tapi berita secara tertulis dan bahasanya juga seperti ini, bahasa Inggris. Saya kurang paham juga untuk bahasa Inggris. Selanjutnya di sini ada IPTV. Untuk di bagian IPTV-nya di sini kosong, jadi buat teman-teman yang mempunyai file IPTV-nya bisa masukkan lewat sini. Selanjutnya kita pindah di bagian A+ atau A+. Bacanya gimana yang benar? Hehe. Untuk di bagian A+, di sini ada 5 aplikasi untuk kita bisa menonton video secara online. Ada YouTube, YouTube Kids, WeTV, dan juga ada TikTok. Oke, jadi di sini kita akan coba satu persatu semua aplikasinya apakah berfungsi atau tidak. Kita mulai dulu dari YouTube. Setelah terbuka di sini kita tinggal pilih salah satu videonya. Di sini kita bisa lihat video online dari aplikasi YouTube-nya lancar. Selanjutnya kita pindah di aplikasi YouTube Kids.
Setelah terbuka, di sini kita bisa pilih dulu menunya. Di bagian sebelah kiri kita geser ke bawah. Di sini ada musik, belajar, dan jelajahi. Kita pilih jelajahi. Setelah itu geser ke kanan untuk memilih salah satu videonya. Di sini kita bisa lihat video online dari aplikasi YouTube Kids-nya juga lancar. Selanjutnya kita pindah di aplikasi WeTV. Di bagian aplikasi WeTV di sini tidak bisa terbuka, tulisannya no result seperti tadi ya. Selanjutnya kita pindah di aplikasi TikTok. Setelah terbuka, kita geser ke kanan untuk memilih salah satu videonya. Di sini kita bisa lihat video online dari aplikasi TikTok juga lancar. Selanjutnya kita pindah di bagian DLNA. Untuk di bagian DLNA di sini kita buatkan videonya terpisah ya, sekalian kita setting dongle wifi-nya karena prosesnya juga lumayan cukup memakan waktu. Agar video ini tidak kepanjangan, kita bagi dua videonya ya. Nanti video keduanya yaitu setting dongle wifi dan menggunakan fitur DLNA yang ada di set-top box Xiaomi HM573. Yap, sampai di sini dulu video pembahasan dari set-top box Xiaomi HM573. Sedikit tambahan informasi, sebelum video ini dibuat saya sudah melakukan pengetesan. Kita nyalakan set-top box-nya selama 6 jam non-stop, dan suhu dari bodi set-top box-nya selama pengetesan itu hanya hangat saja, tidak panas sama sekali, cuma hangat saja. Dipegang seperti ini tidak sampai membuat tangan kita sakit. Dan untuk dongle wifi di sini kita belinya terpisah. Buat teman-teman yang minat bisa cek link yang ada di deskripsi. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan video kali ini gampang dimengerti untuk semua kalangan. Like jika suka dengan video ini dan dislike aja buat yang nggak suka. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya.